mengatur rumah tangga, mengatur ekonomi ketika baru memulai rumah tangga. Nah ini yang namanya memulai, ini kan kadang-kadang yang susah. Skala prioritasnya pun juga berbeda ya ketika sebelum berumah tangga dan setelah berumah tangga. Dan mana yang diprioritaskan ini harus jadi apa ya? Jadi kesepakatan bersama antara si suami dengan si istri. Nah biasanya kalau habis merit kan dapat bowoan. Nah, masih ada banyak ya. Nah ini nih diapain seharusnya? Apakah memang buat cicil rumah aja nanti ditabung dulu atau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau bagaimana? Atau untuk modal usaha atau apa nih yang baik? Jadi biasanya itu dipakai honeymoon. Oke. Ini mah kan sudah, harusnya kan sudah apa maksud sudah ada budgetnya sendiri. Kalau belum, Kalau belum ya? akhirnya tergantung sih dari buuhan itu. Cuman Gitu ya. sebaiknya memang tidak dipakai untuk itu karena balik lagi resepsi itu hanya awal. Awal sebuah perjalanan yang sangat panjang gitu. Seumur hidup ya kan? Bener, Ya kan? ya nggak ada endingnya pokoknya Benar. ya. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang untuk yang akan menikah nih atau enggak baru mau minggu depan saya Tapi masa resepsi. nggak honeymoon juga nggak enak Mbak Willy? Boleh sih. Jadi kalau saya bilang boleh nggak dipakai honeymoon? Boleh. Cuman kan ada prioritasnya Mbak. Misalnya gini, kita honeymoon seminggu. Wah lama bener ya. Waduh. Perasaan cuti dari perusahaan nggak segitu lamanya. Sehari ya. Nggak. Jadi seminggu nih kita bisa dikurangi. Oh, Kalau gitu. dikurangin waktunya terus kemudian jangan Dan pilih nabung yang juga. peak season. Bilang honeymoon seminggu, maunya akhir tahun. Gimana nggak mahal, semua mahal semua. Ya, iya, Ya kan? jadi Jadi honeymoon kalau juga ya sebaiknya dipilih yang memang tidak musim-musimnya orang semua juga berlibur. Terus waktunya dikurangi. Nah sisanya ditabung. kalaupun tidak ditabung alihkan ke misalnya kalau yang belum punya rumah segera untuk uang muka rumah. Itu jauh lebih bagus. Karena balik lagi tadi kalau kita nggak punya rumah terus kita akan tinggal di mana? Kan nggak selamanya jadi kontraktor ya. Pondok mertua. Gitu. Jadi memang prioritasnya adalah rumah berarti ya? Prioritasnya adalah rumah. Oke. Karena sebaiknya kalau yang sudah berumah tangga untuk mereka agar bisa mengatur keuangannya juga lebih leluasa. Karena balik lagi rumah tangga kan you and me kan. You and me. Jadi yang lain kan biasanya menjadi faktor support saja. Keluarga, saudara dan lain-lain itu jadi faktor support saja. Tapi segala keputusan keuangan di dalamnya misalnya tadi sudah kita bilang kita budget pengeluaran 1 juta ya misalnya per bulan. Tapi kita juga harus bilang kelebihannya tuh berapa, sampai berapa mas. Kan kita juga nggak tahu misalnya harus ada arisan tiba-tiba kan berarti harus pengeluarannya harus agak banyak sedikit gitu ya. Nah itu juga harus diperbincangkan. Tapi kalau arisan Kelebihannya kayaknya bukan berapa? dadakan deh. Arisan kan sudah bayarnya tanggal sekian, bayarnya sekian. Tapi kan belum tentu kalau yang ketempatan tiba-tiba kita dapat Oh ketempatan arisan. ketempatan Iya arisan juga ya. kan Berarti kan harus kita nyiapin harus makanan. menyiapkan makanan Bener, dan bener, bener. lain-lain. Nah itu kan kita juga harus bilang sepakat dengan pasangan kita bahwa kalau misalnya per bulannya 1 juta nih, kalau ada pengeluaran lebihnya tuh sampai berapa? Oke, kalau Seperti itu. terduga yang bisa Terduganya ditoleransi tuh seberapa sampai ya? berapa. Itu yang memang harus balik lagi semua harus dibicarakan berdua. Sebentar, Berdua kalau ngomong saja. masalah arisan berarti dapat arisan apa dong. enaknya kalau misalkan dapat arisan gak usah dipakai nanti kalau ternyata kedapatan untuk arisan berikutnya di tempat di rumah kita. Jadi nggak mengganggu duit belanja sehari-hari. Pasti tapi tetap mengganggu sih. Tetap mengganggu ya karena Iya kan? duit arisannya langsung kepake. Habis, Pengalaman ya. curhat Terus uang arisan diapain kan gitu kan? Shopping. Beli baju. Bener. Tapi biasanya kalau berumah tangga itu kan memulai kehidupan yang baru. Butuh beradaptasi. Begitu juga dengan kondisi perekonomiannya. Keuangan, pasti. Butuh beradaptasi. Pasti awal-awal masih, waduh, masih terombang-ambing gini masih belum stabil. Ambing. Berapa lama normalnya supaya perekonomian rumah tangga itu bisa stabil? Kalau dibilang normal nggak ada waktu yang pasti. Cuman kalau sampai setahun tuh masih belum stabil juga, dia sebaiknya bicara lagi. Bicara bukan udahan, bukan. Tapi Oh bukan ya? bukan. Bicara lagi tuh, kok kita setahun ini tidak menghasilkan apapun misalnya. Misalnya teorinya nabung, tabungannya nggak ada, ya kan? Aset juga nggak nambah. Aset juga nggak nambah, yang nambah malah pengeluaran kok jadi banyak. Gitu ya. Berarti ada yang salah, harus dikomunikasikan kembali.
Karena balik lagi tadi mungkin ada hal-hal misalnya mau ngasih orang tua diem-diem. Nah itu juga sebaiknya jangan. Sekalipun ngasih ke orang tua memang apa ya, ya memang contoh anak berbakti memang harusnya seperti itu. Ya benar. Cuman karena ini sudah berumah tangga, tidak aku dan kamu adanya kita, duitnya juga duit kita, jadi harus ngobrol. Harus ngobrol. Bener, diomongin. Diomongin di awal bahwa misalnya. Daripada nanti pada prasangka buruk, ayo duit ini hilangnya kemana? Gitu Pasti. kan, kamu jangan-jangan selingkuh. Baru berumah tangga udah ngomongin selingkuh Nah ya memang kan? riskan loh Mbak. Jadi di segala bidang loh ya. Kalau kita bilang menyangkut uang itu nggak kenal namanya temen. Teman Istri, saudara tuh nggak kenal. benar. Jadi uang ya uang. Jadi kalau memang kita bilangnya untuk A, ya memang harus untuk A. Tapi kalau misalnya kita bilang, tapi kan, nah tapi Ada kan tapinya. untuk ibu saya, masa sih saya harus ngomong gitu. Ya balik lagi karena sudah kita. Karena sudah berumah tangga. Benar, jadi karena sudah kita memang harus dibicarakannya adalah kita yang harus menyepakati itu. Jangan sampai juga salah satu pihak keberatan, misalnya si istri sudah menyiapkan 500.000 misalnya untuk suaminya, tiba-tiba suaminya datang, nggak usah deh sekian aja. Nah terus si istrinya kan ada ngerasa, ih masa kamu untuk orang tua saya cuma segitu sih gitu kan. Nah itu diomongin aja, sebaiknya dibicarakan aja. Jangan sampai ada bahasa Jawanya mungkin apa ya? Ngersulo. Ngersulo. Iya benar. Ngersulo. Tapi kalau laki biasanya itu nggak bisa nahan kalau sudah ngeliat gadget baru. Ya. Ada aja alasannya buat ngerayu kan, padahal biasanya yang memanage keuangan memang istri ya. Enggak. Ada aja tiba-tiba pulang-pulang sudah bawa gadget baru. Baru loh gitu. Iya tuh kan. Gimana dong kalau sudah terlanjur, jual aja kan nggak mungkin. Baru beli. Iya memang terkadang faktor-faktor mungkin sebenarnya si suami sayang sama istrinya kan. Mungkin aja dia bilang, aku beliin ini loh 2. Nah kan, Nah loh. ayo gimana Ayo. ya? Mau ditolak. Nggak enak. Diterima, ini nanti duit aku. Ini nanti belanjaan gimana, makan sehari-hari gimana, mau makan gadget nggak bisa kan? Gadget yang lama dijual. Oke. Juga nggak seberapa. Tapi kan lumayan. Daripada lumayan dapur biar tetap ngepul ya. biar tetap ngebul, ya ada mungkin pasti berkurang sedikit ya. Sedikit atau banyak pasti berkurang. Tapi kan ada balance-nya sedikit lah. Jadi kalau misalnya kita terima gadget sesuatu yang baru, balik lagi. Yang lama tuh harus keluar. Kita beli baju baru, baju yang lama itu harus keluar. Jadi lemarinya nggak numpuk. Jadi nggak perlu kos untuk membeli lemari lagi. Ya. Benar. Kecuali itu sudah ada anak, itu memang harus membeli lemari lagi. Beda lagi nanti kan nambah lagi orangnya. Nah, kalau masih berdua memang agak repotnya adalah misalnya kalau kita, ya itu tadi tiba-tiba si suami atau si istri membelikan gadget. Dijual lagi, boleh juga. Kalau misalnya kita cukup tega ya dengan komitmen, cukup strict dengan komitmen yang ada. Kadang kalau kita terlalu beli strict juga akhirnya susah. Ya. Nah itu dia tadi makanya harus dibicarakan adalah, kita boleh loh, kita punya spare uang untuk pengeluaran bulanan itu sampai berapa. Misalnya pengeluaran bulanannya 2 juta gitu ya, tapi kita punya 500.000 deh jadi 2,5. In case terjadi hal-hal. Ya, in case ya, kalau hal-hal yang mendadak. Bukan berarti hal yang nggak penting banget. Harus dikeluarkan. Nah, enggak. 500 keluar. Nggak boleh. Padahal nggak penting. Jadi gimana dong, kalau misalkan gaji suami 5, istri 5 jadi 10 juta nih ya. 10 juta. Berapa persen untuk rumah, berapa persen untuk kendaraan, berapa persen buat pendidikan. Coba sambil dicatat bareng-bareng ya pemirsa ya. Ayo kita sambil belajar bersama. Yang jelas untuk menabung. Iya benar. Menabung dulu ya Bu, Nabung nomor dulu 1. ya sudah. Nabung ini berapa persennya nih? Nabung. Nabungnya sebaiknya 20%. 20%. Itu sudah 2 juta. Sisanya tuh 8 juta. Itu bisa 3 juta untuk rumah. 3 juta itu berarti 30%. 30% ya. Sisanya itu untuk kebutuhan rumah tangga. Kendaraan. Kalau sudah punya motor gimana? Kan motor, mobil belum, nanti kalau punya anak. Mobilnya belum ya. Kalau ceng lu kan nggak boleh. Gonceng 3 kan nggak boleh ya. Bener. Jadi harus beli kendaraan. Jadi kalau misalnya kita bilang, tapi kita ingin beli kendaraan loh, sisihkan juga 30% untuk kendaraan. Banyak. Terus buat di rumah cuma 20%. Sisanya. 20% aja. 20% cuma 2 juta. 2 juta itu listriknya udah 1 juta sendiri. Itu rumahnya di mana? Oh rumahnya besar ya? Itu kan kalau keluarga baru rumahnya pasti kecil. Masih kecil. Kontrakan kecil.
Tapi memang kalau tidak dipaksakan besar di awal itu agak susah, Susah Mbak. nantinya. Jadi Jadi kalau- kalau beli rumah yang langsung besar ya. Kalau berencana mau punya keluarga besar, anaknya banyak. Gimana coba? Janganlah. Oh enggak? Jadi enggak. misalnya nih kontraktor nih, kita Hmm. bicara yang masih kontrak ya. Yang masih kontrak itu kan dia harus berpikiran dia akan bayar kontrakan lagi setahun lagi. Tuh kan bener. Nah kalau kita tidak maksa untuk yang 30% tadi, misalnya 10 juta ini 3 juta kita sisihkan untuk rumah, itu pasti hanya ngontrak aja. Karena Oke. misalnya ngontraknya Sebentar, jadi ini rumah 30% belum termasuk yang tadi kontrakan ya? sudah, Oh sudah. include di situ. Jadi kontrakan sisanya baru nabung untuk DP rumah. Misalnya gini, kontrak berapa sih sekarang kontrak? Misalnya 12 20. juta, 20. 12 juta. Apa kamar? Kan rumah baru, pengantin baru kan cuma berdua. Oke, 15 lah. 15 lah normal ya, misalnya 15 juta. Berarti kan per bulan dia harus mengumpulkan 1,2 juta lah Oke. ya. Itu kan masih ada sisanya, masih cukup banyak. Itu coba ditabung untuk DP rumah. Sambil dia juga melihat-lihat. Melihat-lihat nih, dia mau beli rumah apa, pembahasan kita sebelumnya. Oke. Mau beli rumah apa mau beli apartemen? Karena keluarga baru. Rumah aja ada tanahnya. Oh rumah aja ada tanahnya lah. Walaupun apartemen lebih praktis ya gitu. Lebih praktis tapi nanti bulanannya amsyong ya. Amsyong. Ini pengalaman pribadi soalnya. terus berarti nabung 20% untuk rumah, ini 30%, Rumah. kendaraan 30%, Iya. 20% terakhirnya ini sisanya adalah untuk hidup rumah. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan ini berarti kan 2 juta ya, kalau misalkan gajinya 10 juta ya. 75.000 per hari. 75.000 satu hari. Serius nih, satu hari. Bontot aja terus deh kalau ini kalau kerja ya, jadi nggak perlu bawa sangu. Memang harusnya begitu. Sangu makan dari rumah aja, sehat, Iya. terjamin juga, hemat juga. Berarti cuma ada duit buat beli bensin. Di pensiun. Terus kalau mau ngedate gimana? Ngedate kan perlu lah ya pacaran sebelum punya anak, nanti akhirnya nggak bisa ngedate berduaan. Nah itu tadi kita ambil yang atau enggak kalau misalnya agak berat di untuk savingnya misalnya, itu misalnya savingnya 15% aja deh, Oh savingnya 15%. 5%-nya untuk dana itu tadi. Tapi bukan berarti savingnya tuh si dana yang 5% itu boleh dipakai tiap bulan loh. Kalau emang nggak dipakai ditabungin Oke, dana tak terduga ya. 5%. Coba aku praktekin, coba pemirsa praktekin. Nanti kalau dirasa berat ya minggu depan langsung telepon Mbak Bahas Bilnya. lagi. Mbak nggak bisa, kasih tips yang lain. Harus kayak gitu karena memang kalau untuk berumah tangga harus maksa sebagai ibu rumah Harus tangga. maksa. Pokoknya sebagai yang memegang kendali di perekonomian rumah tangga ini. Dibilang pelit juga enggak sih. Lebih apa ya? harus keras lebih aja. bijak. Lebih bijak. Lebih bijak, ya kan? Karena Bukan juga berarti nanti pelit ya. Bukan berarti pelit, karena juga sebagai ibu rumah tangga nggak tertutup kemungkinan juga nanti kita ingin berbisnis. Nah itu kalau kerja dua-duanya, sekarang kalau nggak kerja gimana? Iya. Kan si Udah ibu yang kerja harus cuma mikir. satu, UMR lagi. Masa mau nabung rumah, kendaraan, dan kawan-kawan nggak bisa. Makan aja kurang ya. Iya bener. Terus siasatnya gimana? Minggu berikutnya. Minggu berikutnya ya. Kalau Bisnis pemirsa yang baik penasaran, untuk ibu rumah tangga. bisnis yang baik untuk ibu rumah tangga. Keren ya. Barangkali ada bapak rumah tangga juga. Hah, Bisa jadi. karena sekarang juga kan tidak hanya itu tadi, mulai ada bapak rumah tangga. Jadi dibalik, istrinya yang bekerja, di bapaknya luar, harus bapaknya. Benar sekali. Bagaimana cara mensiasatinya? Minggu depan pemirsa wajib nonton Cakrawala lagi ya barengan sama Mbak Willy. Oke Mbak Willy, thank you. Thank you. Atas tips and triknya. Moga-moga bisa dipraktekkan bersama-sama oleh kita semua ya pemirsa ya. Saya pribadi juga mau mempraktekkan soalnya. Dan minggu depan ketemu lagi sama Mbak Willy dengan informasi yang ini. Apa tadi? bisnis. Bisnis untuk ibu, Ibu rumah rumah tangga tangga. atau bapak rumah tangga. Menarik. Tapi setelah jeda pariwara ada yang gak kalah menariknya. Karena Nisa akan kembali hadir bersama Denny Sebastian yang akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga dan harian pagi surya. Jangan beranjak ke lain channel, tetap di Bios TV aja.